Bab 1 Konsep Dasar Sejarah oleh Alin Arlina, SPD. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah menurut Herodotus. Sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, dapat kita simpulkan, pengertian sejarah, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Manusianya yaitu Soekarno dan Hatta. Kedua, ruangnya yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan ketiga, waktunya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti uraian atau ilmu. Kronologi yaitu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya agar terhindar dari anakronisme. Arti dari anakronisme sendiri adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia melintas atau melampaui dan kronos yang berarti adalah waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Periodisasi sejarah Indonesia. Ada masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi,
masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin dengan dan kronos waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajiannya lebih menitik beratkan pada peristiwa, penelitian, atau gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Sekarang kita masuk ke perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Sinkronik, penulisannya melebar dalam ruang. Diakronik, penulisannya memanjang dalam waktu. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan yaitu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah bisa kita lihat dalam diagram di bawah ini. Cukup sudah untuk materi bab 1 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.